Sonora FM. Part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Di hari Selasa ya, 22 Desember 2020. Harusnya di Sonora sore sampai jam 7 malam nanti. Tapi di sore hari ini spesial karena di jam 4 sampai jam 5 sore ini nih sahabat Sonora, Grace Cantona ada di Diataps Culinary Club. Kalau yang minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu gitu, kita kan ngobrol bareng sama Finali, salah satu food grammar asal Semarang. Nah, di Diataps Culinary Club sore hari ini juga nggak kalah seru karena nanti kita juga punya satu misteri guest star. Ini benar-benar misteri ya, karena kita sama sekali nggak bisa ngelihat face-nya yang berbentuk siluet gitu ya, karena tidak mau menunjukkan sosok aslinya. Jadi sore hari ini tentu saja seperti biasa kalau di Diataps Culinary Club kita akan ngobrol bareng sama Mbak Vianda Laksvita Putri selaku brand manager dari New Diataps. Selamat sore Mbak Vianda. Sore Mbak, apa kabar? Baik, Mbak Vianda juga baik-baik aja, sehat-sehat aja? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini udah berani reveal face-nya ya. Kalau yang minggu lalu kan belum itu. Enggak. Meeting seharian kita nggak berani ya. Nggak berani ya. Oke. Dan selain ada Mbak Vianda, itu nanti juga bakalan ngobrol bareng sama Mas Iwan Kurniawan pastinya, selaku Local Area Marketing Professional PT Daria Varia Laboratoria. Halo Mas Iwan, ketemu lagi kita ya. Halo Mbak Grace, halo Sonora FM. Iya, sehat ya Mas Iwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Always, Always sehat dong ya. Dan ini nih yang mungkin jadi salah satu food grammar yang cukup misterius di kota Semarang ya. Tapi walaupun misterius, tetap racun-racun makanannya tuh nggak bisa ditolak sahabat Sonora. Ada Om Dut suka makan. Halo Om. Halo. Ini kita benar-benar karena kita lagi di via Zoom ya, sahabat Sonora. Jadi yang lain tuh pada on-in kamera, Om Dut doang yang kagak, cuman siluet aja. Katanya biar misterius. Bener ya? Kenapa sih Om gak mau nge-reveal face-nya gitu? Emang nanti jadinya nggak seru kalau kelihatan mukanya. Oh gitu, jadi biar misterius aja kali ya. Oke, jadi sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di Diataps Culinary Club pastinya. Dan kalau misalnya sahabat saudara mau nanya-nanya juga boleh ya, di 0811 2598 989 atau bisa juga di Instagram @sonara_semarang. Anyway, yang pertama saya ke Om Dut dulu kali ya gitu. Mungkin kalau Om Dut sendiri gimana sih awalnya sampai akhirnya bisa terjun jadi seorang food grammar gitu kan, selebgram yang nge-review makanan gitu. Cerita awalnya gimana sih Om? Jadi sih cerita awalnya gini sih. Cerita awalnya pertama kan emang aku kan fotografer, suka foto dan suka jalan-jalan. Terus habis itu suka makan juga. Terus iseng-iseng lah sama temen bikin apa namanya? Kenapa nggak iseng-iseng aja sih? Foto sambil kerja, barangkali dapat makan gratis. Kasarannya seperti itu pertama kali. Ternyata semakin kesini kok peminatnya banyak banget, minta di endorse sana, minta endorse sini, review sana, review sini. Jadi awal mulanya seperti itu sih kasarannya. Oh, awalnya justru fotografer dulu ya? Fotografer, bener. Jadi memang suka foto-foto juga dan suka keluar rumah emangan orangnya. Om Dut suka gitu. Makan dan suka keluar rumah ya. Harusnya Om Dut suka keluyuran ya, bukan Om Dut suka makan. Bener. Ini tapi jadi atau terjun di dunia Insta blogger apa ya, kayak food blogger, food grammar kayak gitu tuh ya. Dari tahun berapa sih Om? Mungkin 3,5 tahun, jalan ke 4 tahun ini. Udah 3,5 tahun. 3,5 tahun, 2017 berarti ya? Iya, 2017-an. 2017 itu awalnya dari suka foto-foto, terus kemudian iseng gitu kan ya. Kenapa nggak sekalian dicoba? Keterusan. Sekarang followersnya berapa Om? 25.200. 25.200. 25.200. 25,2K iya. Ya, sahabat Sonora. Itu itu diraihnya dalam waktu 3,5 tahun ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, terus perjalanan kan nggak mungkin kan tiba-tiba cuman foto-foto tok, terus tiba-tiba langsung jadi food grammar tuh kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu prosesnya tuh kayak gimana sih Om selama 3,5 tahun itu?
Jadi emang harus konsisten bener sih, dalam arti kayak misalnya ngonten, ya setiap hari bener-bener muter cari makan, bener-bener kayak di Semarang ada apa, orang luar kota kalau ke Semarang carinya apa, aku cari itu dari nol, di list dari nol juga. Dan di sana kayak ajak teman-teman makan juga rame-rame, sambil enjoy aja sih. Jadi kerja sambil enjoy, jadi nggak bawa pikiran, jadi enjoy aja, jadi terus lama-lama jadi kayak gitu sih. Oke. Tapi ini kalau teman-temannya Om Dut ini kalau misal nge-review makanan gitu sendirian atau ada tim atau sama temen sih? Jadi selalu ngajak temennya kayak aku ada endorsean ini, makannya banyak, ikut yuk, mesti rame-rame langsung pada antusias gitu. Apalagi kayak temanku kan mungkin ada yang anak kos, jadi makannya emang harus keluar, harus ini sekalian makan gratis, sekalian bareng sama Om kayak gitu. Boleh loh sekali-kali ngajakin saya loh, saya juga anak kos loh Om. Oh, boleh loh. Lumayan ya, carinya yang gratis lumayan. Oke, nah dari Om Dut mungkin itu sedikit flashback atau kisahnya gimana awalnya kok bisa akhirnya berkecimpung di dunia food blogger. Nah dari Om Dut saya mungkin ke Mbak Vianda dulu nih ya, Mbak Vianda. Kalau Om Dut ini kan berarti kan di ini ya, kalau Om Dut di seputaran Semarang aja ya berarti ya kulinerannya ya, atau udah sampai luar kota nih? Jakarta, Bali, Jogja, muter sih. Cuma lebih fokusnya ya di Semarang emangan. Soalnya tinggalnya di sini. Oke. Kalau Om Dut berarti udah lumayan sering mingle gitu ya. Nah, kalau Mbak Vianda sendiri ini sebagai salah satu perwakilan dari New Diataps gitu kan ya, membuat Diataps Culinary Club. Tapi sebelum saya ke situ, kalau Mbak Vianda, makanan Semarang paling dikangenin apa Mbak? Makanan Semarang tuh ya ada ikan manyung ya, itu juga pedes enak gitu nggak sih? Betul, ikan manyung. Terus lumpianya itu yang sambal kacangnya itu enak banget sih. Betul. Aduh, saya jadi lapar juga abis ini langsung. Lapar nggak sih? Ojek online. Om Dut ajak makan dong Om Dut gitu. Tuh tahu deh. Ayo, langsung ayo gitu. Jadi mintanya anak kosan ya. Bener tuh, boleh. Nah, Mbak Vianda, tapi anyway, Diataps Culinary Club ini sendiri sebenarnya apa sih? Atau klub kah, komunitas kah, atau seperti apa gitu yang mungkin sahabat Sonora juga pengen tahu gitu tentang Diataps Culinary Club ini. Nah, Mbak Grace, Diataps Culinary Club ini nih sebenarnya salah satu komunitas yang isinya juga dari followers-followersnya Om Dut nih, siapa tahu ya gitu. Jadi dari orang-orang yang suka banget sama makanan-makanan yang nggak mau FOMO nih sama makanan-makanan baru, apa aja sih tren-tren makanan sekarang tuh kayaknya dia nggak mau ketinggalan gitu. Nah, Diataps nih bikin Culinary Club ini supaya orang-orang tuh juga yang tadi nih yang FOMO sama makanan ini ya, kita semua lah yang takut kalau ketinggalan banget, aduh makan apa ya, atau bingung banget mau makan apa, itu tinggal lihat di hashtagnya Diataps Culinary Club. Nah, di situ ada semua tuh orang-orang yang suggest makanan dari berbagai daerah, bisa dilihat di situ. Oke, berarti ini nggak cuman 1-2 regionals Indonesia aja, tapi seluruh daerah di Indonesia ya mencakup itu ya Mbak ya? Benar, seluruh regional di Indonesia ada si Diataps Culinary Club ini. Oke, nah caranya atau mungkin ada syarat terms and conditionnya untuk join ke Diataps Culinary Club ini apa aja gitu, atau mungkin gimana sih caranya supaya bisa ikutan Diataps Culinary Club nih Mbak? Nah, kita tuh di Diataps IG-nya Diataps sendiri tuh kita ada kayak kompetisi gitu setiap bulan. Jadi ngepost foto makanan, ngerekomendasiin makanan di suatu daerah, nih bisa dapet OVO atau GoPay senilai tertentu. Oke. Nah, setiap bulan itu akan diundi tuh siapa aja yang menang. Nah, caranya gampang banget, tinggal foto makanan, either itu makanan sendiri ataupun makanan beli, dan itu direkomendasiin tag 3 temennya, terus dengan hashtag Diataps Culinary Club. Itu setiap bulannya ada, jadi jangan lupa follow diataps.id, itu ada caranya gimana supaya nggak ketinggalan juga gitu. Jadi bisa bener tuh kata Om Dut, makan hobinya, tapi bisa juga dapet yang gratisan, bisa juga dapet hadiah ya nggak Om? Iya dong. Bener ya, berarti
di Diatops Culinary Club sendiri nggak cuman sekedar kayak mungkin rekomendasi makanan, tapi juga ada challenge-nya tiap bulan ya Mbak ya, bener ya? Iya, benar. Oke. Caranya ngecek kalau misalnya kita pengen ikutan berarti langsungkah ke Instagram aja ikutan join upload, atau mungkin ada kayak semacam grupnya di WhatsApp atau di Telegram gitu nggak sih Mbak? Nggak, langsung aja, gampang banget. Follow aja diatops.id, setiap bulan pasti ada Diatops Culinary Club. Gampang banget caranya. Oke, gampang banget caranya. Jadi di Instagramnya ya langsung ya, berarti ya di follow aja. Nanti tiap bulan bakal ada Diatops Culinary Club gitu ya Mbak Fianda ya? Benar banget. Oke, nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Om Dut, sama Mbak Fianda dan juga Mas Iwan nih pastinya sahabat sonora. Tapi kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, stay tune terus di Diatops Culinary Club. Yes, balik lagi di Diatops Culinary Club pastinya di Sonora Sore sahabat Sonora. Dan kita masih ngobrolin seputar Diatops Culinary Club di sore hari ini bersama Mbak Fianda. Ada Mas Iwan juga dan juga Om Dut, suka makan dan keluyuran. Nah, saya mungkin ke ini dulu ya sebelum saya ke Om Dut lagi gitu kan. Saya mau ingetin nih buat sahabat sonora yang mau tanya-tanya boleh ya, bisa langsung ke WhatsApp di 0811259899, or kalau misalnya sudah ikutan join di Zoom meeting kita sore hari ini, banyak sekali teman-teman, selamat sore juga gitu. Boleh langsung tanya aja di kolom chat gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Om Dut mungkin, atau ke Mbak Fianda atau ke Mas Iwan, boleh banget langsung tanya aja. Karena nanti 3 penanya yang terpilih gitu ya akan dapetin merchandise dari Diatops kayak gitu sahabat sonora. Jadi langsung buruan aja tanya sekarang juga. Anyway, saya ke Om Dut lagi kali ya. Om Dut, ini kan Om Dut awalnya dari fotografer kayak gitu kan ya. Kalau Om Dut berarti nge-review makanan di Instagram itu tuh lebih ke fotonya atau lebih ke kayak mungkin Instastory aja, ngobrol aja kayak gitu sih? Jadi kalau pertama yang aku pikirin tuh fotonya bagus dulu sih. Soal review bener-bener kayak sebenarnya waktu awal-awal pun proses pembelajaran yang cukup lama sih. Kayak nge-review pun kan cuma tahu rasa ini enak, ini nggak enak. Betul. Terus saking bingungnya cara nge-review, aku mesti kayak gini, cuma Om tuh kayak misalnya ini ayamnya ngayami banget, ini tahunya nahui banget, saking nggak tahu cara review. Dan itu tapi proses pembelajaran sampai sekarang kayak ini ternyata rasanya ada manis, ada gurih, ada tekstur, ada apa, belajar dari nol semua kayak gitu sih. Berarti awalnya memang visualnya dulu lah ya gitu ya. Visual, bener. Visualnya dulu, soal reviewnya nanti bagaimana bahasanya itu ternyata mengikuti gitu. Nah, tapi ikutin. Om Dut, ada tips and trick gak sih supaya ketika kita ngefoto makanan gitu ya, makanan atau minuman kayak gitu tuh, itu kelihatan menarik, terus kemudian kayak tempting banget, jadi orang ngelihat tuh kayak aduh langsung lapar gitu loh. Karena kadang-kadang saya tuh kalau lagi scroll Instagram gitu ya, habis makan tuh ngelihat foto makanan, aduh kok lapar lagi kayak gitu. Nah, itu tips and triknya gimana buat memproduksi foto yang seperti itu Om Dut? Kalau foto sendiri sih, kalau biar tempting, biar kelihatan enak, emang harus yang cahayanya udah mencukupi juga. Jangan yang kayak misalnya kayak remang-remang, gelap gitu, nanti jadinya makanannya juga kelihatannya nggak enak. Terus kalau di dalam resto pun kita, kalau Om sendiri mesti carinya lokasinya di dekat jendela, soalnya pencahayaannya paling bagus, jadi lebih kelihatan tempting pasti kayak gitu sih. Sama penataannya, misalnya bakminya kurang gimana, diangkat sedikit lah, apa digimanain lah kayak gitu sih. Yang penting tuh sebenarnya pencahayaan ya, nomor 1 ya itu tadi ya. Bener banget. Pencahayaan dulu. Oke, nah terus nih Om, kalau misalnya kadang-kadang kan ada orang yang mungkin
fotonya nggak terlalu menarik gitu ya, tapi dari Iya. reviewnya tuh video mungkin secara suara mungkin Om Dut juga apakah juga ada yang review secara kayak ada suaranya gitu mungkin di Instastory Iya. terus disuarain gitu Iya. juga. Nah kalau untuk orang-orang yang mungkin agak susah buat ngobrol atau agak susah buat mereview sebuah makanan, itu tipsnya gimana supaya udahlah bisa nih kita nge-review makanan nih kayak gitu? Kalau step awal yang Om jalanin sih, Om tanya temen-temen sekitar. Ini rasanya menurutmu gimana? Rasanya menurutmu gimana? Satuin pikiran. Oh, emang bener sih rasanya gitu. Terus mulailah direview, dirangkai kata-kata. Kalau nggak bisa ngomong pun lewat tulisan nggak apa-apa sih. Soalnya beberapa orang pun mungkin lebih suka baca banding denger. Ya kan? Ya betul. Jadi nge-reviewnya by tulisan, by detail saja juga bisa kayak gitu sih. By detail saja juga bisa gitu. Yang Iya, penting, tapi pokoknya yang penting mungkin secara visualnya ya gitu ya, si fotonya makanannya ini sendiri bagaimana supaya ya tempting gitu, gimana supaya orang ini juga tergiur buat kayak aduh lapar kayak gitu Iya. ya Om ya. Iya. Oke, bener. nah tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol, kalau sekarang kan memang masa pandemi kita masih belum boleh kulineran keluar gitu ya, belum boleh keluar kota, bahkan di Semarang pun juga rada-rada dibatasin kayak gitu kan Om. Tapi Iya. kalau pengalaman selama ini apa sih biasanya yang jadi kendala waktu kulineran? Waktu kulineran kadang protokol kesehatan di satu resto nggak memenuhi protokol kesehatan yang benar-benar gitu loh. Mungkin dari cara pakaiannya, cara melayaninya, lupa pakai masker, apa gimana kan banyak mungkin klien atau pendatang pun jadi resah. Jadi kok protokolnya nggak bener kayak gini kan. Tapi di sini pun ya kalau lebih baik ya pakai masker ke depan, pakai masker. Kemana-mana bawa hand sanitizer sendiri kayak gitu sih. Kalau mau lebih aman lagi ya Mbak, sendok sendiri itu pasti lebih aman. Kayak gitu sih. Betul Bener. bawa alat-alat sendiri gitu ya. Nah, Bener. apalagi di masa pandemi kayak gini gitu kan, makanan tuh kan harus dijaga banget, kebersihan harus dijaga banget gitu. Tapi Om Dut pernah nggak punya masalah mungkin masalah pencernaan, masalah perut ketika lagi kulineran gitu? Misal lagi kulineran ini yang pedes banget gitu ya, tahu-tahu lambungnya nggak bisa toleransi gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah banget. Jadi memang Om kan suka banget makan pedes loh. Terus jarak pedesnya sak pedes-pedesnya. Mas pesennya pedes pol. Mulutnya kuat tapi perutnya nggak kuat. Oke. Itu pernah banget. Terus mencret berapa hari di hari gitu pernah banget. Terus ngatasinya gimana tuh waktu itu? Di atap dong. Pakai diatap. Pakai diatap ya. Tapi ampuh gak sih kalau pengalaman Om Dut sendiri gitu ya, itu ketika diare kayak gitu minum diatap langsung nih tokcer nih. Emang pasti langsung mampet sih. Jadi kayak misalnya 2 gitu pasti udah beres. Pasti bawanya di atap kalau ini. Kalau diare pencernaannya lagi gak beres gitu kan. Langsung di atas on the rescue ya kalau buat Om Dut ya. Betul. Nah, ini menarik ya Mbak Vianda gitu. Kalau ternyata Om Dut sendiri juga yang suka kulineran, ternyata siap sedianya juga di atap. Nah, sebenarnya kandungan apa sih yang ada di dalam di atap, Mbak Vianda? Kok bisa sampai seampuh itu gitu, setokcer itu meredakan diare? Ya nih buat yang kayak Om Dut ya, jadi kalau makan tuh apa aja gitu, udah pedas terus dimakan juga, terus seru gitu kan. Kalau ngelihat makanan-makanan sekarang kalau nggak dicobain kan sayang banget. Benar. Nah sebenarnya kita tuh di dalam diatap itu ada kandungan atapulgitif yang fungsinya untuk menyerap bakteri dan racun penyebab diare. Jadi kalau misalnya nih tadi kayak kita makan apa aja, pasti kan dan kita nggak tahu ya makanannya tuh bersih atau enggak, dan kita juga nggak tahu tuh kandungannya di dalamnya apa aja, tapi enak gitu loh. Bener-bener. Nah, jadi adalah di dalam perut itu, di dalam usus akhirnya kita mengalami sakit perut yang terjadi karena adanya bakteri dan racun. Nah, fungsinya diatap itu adalah menyerap si bakteri dan racun tadi supaya nggak sakit perut lagi, supaya diarenya berhenti. Aman kan ya kalau misalnya udah ada bakteri dan racunnya dikeluarkan secara natural atau secara lokal gitu, jadi nggak langsung mampet gitu. Oke, nah kalau untuk diatap sendiri berarti ketika kita tiba-tiba diare kayak gitu, itu dosis yang dianjurkan seberapa, gimana sih Mbak untuk anjuran dosisnya mengkonsumsi diatap?
Nah, satu tablet itu mengandung 600 mg activated atapulgite. Jadi kalau misalnya sakit perut lagi diare nih, minumnya 1 kali 2 tablet. Jadi 1 kali minum langsung minum 2 tablet, kan kayaknya banyak banget gitu ya. Tenang aja. Jadi itu memang anjuran minumnya adalah 1 kali minum 2 tablet. Dan bisa dikonsumsi maksimum 12 tablet per hari. Maksimum 12 tablet per hari berarti maksimum juga 6 kali dalam sehari ya Mbak ya? Ya, jadi 4 jam sekali kalau masih diare diminum lagi. 4 jam sekali masih diare lagi, minum lagi sampai diarenya berhenti. Oke, kalau untuk ibu hamil dan menyusui amankah Mbak di atas ini? Nah, karena kandungannya cuma 1 tadi si activated atapulgite tadi, jadi aman banget nih buat dikonsumsi sama ibu menyusui dan ibu hamil. Kadang-kadang ibu hamil kan juga sering diare ya. Jadi kalau dokter pasti merekomendasikannya itu Diataps karena aman banget dikonsumsi sama usia yang udah lanjut juga. Oke, luar biasa ya sahabat sonora. Jadi memang Diataps on the rescue sih kalau tadi kata Om Dut gitu ya. Ketika lagi makan pedas udah tahu lambungnya gak kuat tapi jarak gitu. Jadi akhirnya ya kejadian deh ya kan diare, tapi untungnya ada Diataps gitu. Dan kalau tadi Mbak Fianda menyarankan adalah maksimalnya itu dalam sehari adalah tadi 12 ya Mbak ya, bener ya? 12 tablet atau 6 kali. Jadi tiap 4 jam sekali. Diataps bisa meredakan diare karena kita mungkin nggak cocok sama makanan apa aja gitu ya, mau makan pedas, mau makan mungkin yang nggak cocok gitu, tapi asal jangan makan temen ya sahabat sonora. Diataps nggak bisa tuh mengatasi itu soalnya. Oke, ini udah banyak banget yang masuk yang bertanya di sore hari ini, tapi kita hold dulu sebentar, kita break dulu lagi ya. Sebentar aja sih, nanti abis ini kita langsung balik lagi buat jawabin pertanyaan sahabat sonora yang udah join nih di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Diataps Culinary Club. Balik lagi di Diataps Culinary Club bersama Mbak Fianda, ada Mas Iwan juga dan juga Om Dut suka makan. Nah, kita mungkin ke pertanyaan dulu ya Mas Iwan, Mbak Fianda, Om Dut. Ini karena sudah banyak sekali yang bertanya di sore hari ini, saya mulai dulu. Yang pertama ada Hendra dari Semarang. Ini saya mau tanya nih sama Om Dut katanya ya, gimana sih cara cepat untuk menambah followers padahal baru 3 tahun sudah punya 25.000. Terus kemudian apakah penghasilan dari akun Om Dut suka makan ini bisa dijadikan sebagai penghasilan utama? Monggo Om Dut. Jadi kalau Om sih, teman-teman Om kan kebetulan memang followersnya juga lumayan banyak kan. Yang Om lakuin sih, tolong promotin akunnya Om dong. Waktu awal-awal karir sih, kayak tolong sedikit-sedikit tag Om Dut dong, kayak gitu loh. Terus dari sanalah mulai muncul follower dari teman A, teman B, teman C. Jadi kayak bentuk circle, orang Semarang nge-follow Om Dut nih gara-gara kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya kalau temennya kayak saya nih, teman saya ini di bawah 1.000 semua gitu kan, kayaknya mungkin gak ngaruh kali ya. Itu gimana tuh tips and triknya? Apalagi mungkin buat orang-orang yang baru memulai atau meniti pengen jadi foodgrammer juga gitu. Kalau tipsnya ya ini, cari konten yang kira-kira di account lain nggak ada, sama juga bikin karakteristik yang emang bakal dilihat orang sih, kayak misalnya cara bersuara, cara nge-review, cara apa, bikin yang unik. Jangan sama kayak orang lain. Jadi orang kayak ngeliat ini, lihat akun ini loh, lucu, menghibur. Terus infonya bener-bener kayak yang baru-baru ada di sana semua, update semua. Jadi orang bakal nge-follow sana semua. Menurutku sih kayak gitu. Oke, jadi memang mungkin cari konten yang beda gitu ya kalau misalnya pengen menarik gitu ya. Oke. Kemudian ini ada lagi
tapi nggak ada namanya sih ya. Ini mungkin lebih ke Mbak Vianda ya. Untuk kuliner club, apakah ada sosial medianya? Terus apakah ada kumpul-kumpul juga nggak sih buat cobain makanan bareng, Mbak Vianda? Nah, sebenarnya kalau sosial medianya itu masih di diataps.id gitu. Kenapa sih emang nggak dibikin sendiri? Karena sebenarnya memang ini adalah kampanye dari Diataps. Jadi kita tuh selain ada culinary clubs ini dan benefitnya juga macam-macam di diataps.id kalau misalnya follow diataps.id. Dan satu lagi apa tadi pertanyaan Mbak? Ada ini nggak sih, ada sering kumpul-kumpul gitu nggak buat cobain atau kulineran makanan gitu bareng? Lagi PSBB nih ya, jadi agak susah mau kumpul-kumpul. Tapi biasanya jangan khawatir, biasanya tuh kita suka ada, apalagi di Semarang, kita suka bikin makan-makan bareng gitu, atau kayak review makanan bareng di restoran tertentu gitu, kita bikin event. Tapi karena sekarang lagi PSBB gini, jadi ya kumpul-kumpulnya lewat radio nih, Mbak Grace juga. Betul, ya jadi mungkin kumpul-kumpulnya ya saling kirim makanan satu sama lain aja bisa sih, sahabat Sonora. Ya mau kirim-kirim ke kantor Sonora juga boleh kok ya, nggak ditolak. Oke, selanjutnya kita ke penanya yang lainnya. Ada Katarina Pasca nih ya. Om Dut nih mau nanya, kalau misalnya ada makanan yang Om review terus menurut Om itu nggak pas gitu ya, nggak pas di mulut Om Dut, cara Om ngasih saran terus review di Instagramnya gimana nih Om? Jadi kalau Om tuh dari awal pun kayak gini sih, dari awal pun kasih penjelasan ke followersnya Om kalau Om tuh sukanya rasa asin, rasa pedes, rasa mantep. Terus habis itu kalau misalnya Om nggak sesuai dengan selera Om, misalnya Om di endorse terus nggak sesuai sama selera Om berusaha jelasin. Kalau Om sih lebih suka rasanya ke asin. Kalau kalian yang rasanya suka lebih ke manis, lebih ke kayak gini, mungkin cocok, bisa dicobain. Om lebih kayak soft sih, nggak yang terlalu kayak misalnya yang nggak parah-parah banget ya nggak dicacatin. Paling Om habis itu beritahu kayak kliennya yang endorse Om, ini lebih baik diperbaiki dalam hal yang ini kalau lebih baik lebih enak, mesti kayak gitu sih. Oke, jadi enggak yang belak-belakan gitu, wah ini enggak enak gitu ya, enggak ya, tapi mungkin lebih ke kritik dan sarannya di belakang aja, cuman ketika mereview mungkin pakai bahasanya lebih soft kayak gitu ya Om ya. Lebih halus, betul. Lebih halus, oke. Selanjutnya ada Dwi Cahyaningrum. Om, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam nge-review sebuah makanan? Oke, kalau nge-review sebuah makanan sih, kalau bisa bikin si penonton juga ikut bayangin. Kayak misalnya lagi nge-review bakso. Ini kuahnya panas-panas, di udaranya misalnya sejuk-sejuk kayak gini cocok banget nih buat kalian, terus kasih pedas-pedas, wah gila sih kayak gitu loh. Kayak bikin si penonton ikut makan juga, kayak gitu sih, kayak ikut bayangin juga, jadi pingin ikut beli juga kayak gitu. Jadi pokoknya theater of mind-nya gimana, yang nonton tuh juga lapar gitu ya, juga jadi pengen gitu. Oke. Terus ada Anet Karania ya, ini ke Om Dut lagi. Om Dut mau nanya, kenapa kok mukanya nggak pernah mau ditunjukin? Padahal kan mungkin kalau orang nonton review sambil makan gitu ya, ini lebih sambil makan kelihatan ekspresi mukanya lebih kelihatan tempting dan maksimal gitu Om. Saya ini juga penasaran nih kenapa jadi, gitu. Kalau emang Om tuh nggak senang di depan kamera sih. Jadi kalau misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman terdekat pun malah nggak punya foto bareng. Oh iya. Caranya kayak gitu. Malah yang fotoin ya. Padahal fotografer. Iya. Suka ngefoto orang tapi nggak suka difoto. Betul. Dan emang orangnya tuh kayak gini sih, kayak ya ini jadi karakteristik baru juga sih. Kayak review nggak harus pakai muka kan. Kayak gitu. Jadi kayak mau sempat mau reveal, cuma teman-teman jangan, citramu udah dibangun lama-lama masa mau di reveal kayak gitu loh. Jadi memang biar misterius, takutnya kalau di reveal biar seru aja. Takutnya kalau di reveal nanti followersnya bukannya pengen makan makanannya yang di review Om Dut, tapi pengennya nikah sama Om Dut ya gitu ya. Mungkin takutnya naksir nanti malahan. Oke, ada lagi dari Veda ya. Om Dut,
Kalau review makanan pasti kan selalu honest review nggak sih gitu. Kalau yang ternyata endorse tapi menurut Om Dut ada yang kurang, bakalan dikasih tahu secara jujur nggak? Dan kalau misalnya lagi bermasalah pencernaan tapi harus ada jadwal review makanan, biasanya gimana mengatasinya? Kalau review jujur pasti jujur. Soalnya kembali lagi Om emang doyan banget makan. Kalau misalnya makanan nggak yang parah-parah banget ya nggak mungkin dicatatin dong kayak gitu dong. Betul. Terus kembali lagi sama selera orang. Om kan pertama udah jelasin seleranya Om kayak gimana. Terus kalau Om bilang enak, ya nggak usah didebat. Ini kan selera Om. Ngikutin followers Om kan ngikutin Om udah dari lama mungkin. Jadi ngerti seleranya Om. Tapi kalau misalnya nyobain yang Om review terus nggak doyan, ya itu bukan salah Om juga, kan selera orang beda-beda, nggak bisa disamain juga kayak gitu. Oke. Terus itu tadi kalau misalnya ada masalah pencernaan terus tapi tetap ada jadwal buat nge-review, itu gimana Om? Masalah pencernaan sejauh ini sih jarang pakai banget. Kecuali kalau misalnya diare dan tetap dimakan pasti. Tetap dimakan. Jauh ke sana. Tetap ke sana tapi pasti tetap bawa ini dong, tetap mungkin bawa apa kayak buat jaga-jaga gitu mungkin. Iya, pastilah. Pasti tetap kayak di atap gitu-gitu kan. Takutnya tiba-tiba waktu review ini kan diare, kan nggak lucu. Betul ya. Iya. Nah, oke. Nanti kita kita bacain lagi nanti ya untuk pertanyaan. Tapi ini saya mau ke Mbak Vianda dulu. Nah, Mbak Vianda, kalau Mbak Vianda sendiri kan juga pasti suka kulineran gitu dong ya. Kalau dari Mbak Vianda, ada nggak caranya mencegah diare atau mencegah diare ketika kita ini lagi kulineran gitu, Mbak Vianda? Nah, iya nih, aku suka banget sih kulineran. Pertama emang sih harus bawa diatops itu. Tapi sebelum terjadinya diare, sebenarnya ada pencegahan-pencegahan nih yang perlu dilakukan. Apalagi lagi masa COVID kayak gini ya. Kita bener banget tuh tadi Om Dut bilang, kita harus lihat dulu tuh protokol kesehatannya segala macam di tempat tersebut. Kalau memang kita makan di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya kita GoFood atau Gojek atau GrabFood, ya dicek dulu tuh bener di Instagramnya Om Dut atau di diatops.id gimana makanannya, pedesnya seperti apa gitu. Nah, habis itu baru gitu kita pesen. Kemudian, nah kalau sampai terjadinya pedes banget nih, sampai kepedesan, karena yang paling kemungkinan besar menyebabkan diare adalah rasa pedas itu. Nah, kalau rasa pedas itu terjadi, jangan lupa minumnya itu jangan air dingin, tapi bisa air hangat gitu. Kenapa tuh Mbak? Kenapa jangan air dingin tuh? Ya karena untuk menghilangkan rasa pedas itu, menghentikan rasa pedas, lebih baik menggunakan air hangat. Jadi teh hangat atau air putih hangat gitu. Terus kemudian air lemon. Air zat asam itu juga bisa menghentikan rasa pedas gitu. Kalau misalnya air dingin terus-terusan, biasanya tuh emang kalau udah kepedesan minum air dingin terus, yang ada malah bakterinya senang tuh kalau di situ, jadi nggak hilang dia rasa pedasnya gitu. Nah kemudian kalau sampai memang terjadi diare, jangan lupa selalu bawa di atas. Makanya beneran tuh kalau misalnya lagi kulineran tapi malah sakit perut kan nggak asik banget gitu. Betul. Apalagi udah sampai tempatnya jauh-jauh, pengen kulineran nggak bisa. Oke, itu tipsnya dari Mbak Vianda gitu ya. Pokoknya ternyata kalau pedes jangan malah minum es ya, minum yang anget ya harusnya ya, supaya rasa pedasnya cepat hilang juga. Terus juga kalau misalnya sampai terjadi diare nih, jangan lupa langsung aja konsumsi diatops kayak gitu, sahabat sonora. Menarik, dan ini masih banyak banget yang tanya-tanya nih ya, nanti kita akan baca-bacain lagi. Tapi yang jelas kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi, tetap di Diatops Culinary Club.
Oke, kembali lagi di Diatops Culinary Club nih sahabat Sonora, dan kita juga masih ngobrol bareng sama Mbak Vianda, kemudian Mas Iwan dan juga Om Dut Suka Makan. Saya mau ke pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini yang masuk di 081125989989 dan juga yang sudah join di Zoom meeting kita sore hari ini. Saya mau ke Eko dulu. Ini nih, Mbak Via mau nanya ya, kenapa kalau makan pedas perut kadang kerasa mual dan begah kayak gitu. Nah, terus kemudian berapa kali idealnya Diatops diminum dalam sehari apabila perut lagi mules. Terus nih, kemudian untuk mengatasi rasa mules, apakah sebelum makan pedas kita diperbolehkan minum Diatops terlebih dahulu, ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu. Ke Mbak Via, gimana Mbak Via? Nah, kalau mual dan begah itu disebabkan sama zat yang ada di cabai tadi, namanya capsaicin. Nah, dia itu membuat adanya gas di dalam usus, makanya terasa mual atau sebah ya gitu. Nah, tapi sebenarnya itu adalah tanda dari gejala diare. Jadi, kalau misalnya udah mual, sebah terus diikuti dengan buang air besar sebanyak 3 kali, lebih dari 3 kali, langsung minum Diatops gitu. Dan untuk kalau misalnya sebelum makan, kita sebagai preventifnya minum Diatops dulu. Wah, disarankan tidak ya, karena Diatops itu hanya untuk jika terjadi diare gitu. Dan kalaupun diare, selain Diatops minum juga larutan gula garam, jadi nggak dehidrasi. Selain menghentikan diare dengan Diatopsnya, tapi juga jangan lupa untuk selalu isi cairan tubuh. Oke, jadi jangan ya kalau belum diare terus minum Diatops buat mencegah, jangan ya. Jadi Diatops ini harusnya diminum pas nanti ketika memang sudah terjadi gitu ya diarenya, tiba-tiba diare gitu, boleh langsung konsumsi Diatops. Oke. Terus saya ke WhatsApp, ini ada Vira nanyain ke Om Dut, tanyain mungkin ya. Tanyain ke Om Dut dong, Kak, kalau misalnya di Semarang nih kafe paling favorit di mana dan makanan kesukaan Om Dut itu apa sih? Tuh, Om Dut ada yang tanya tuh. Kafe di Semarang yang paling Om Dut suka di mana, terus makanan favoritnya banget Om Dut tuh apa? Kalau kafe di Semarang, Tavern Group sih. Dari Eastman, Gori, Tavern, sama Serambi juga enak tuh. Gitu. Terus kalau makanan favorit Om tuh apa ya? Enak semua sih. Suka makan soalnya. Jadi nggak ada yang bener-bener kayak milih-milih makanan tuh nggak ada sih. Jadi kayak ada makanan enak ya udah gitu-gitu. Jadi nggak ada yang favorit yang bener-bener sampai pingin ngidam gitu, nggak ada. Kalau yang top 3 most favorite gitu nggak ada juga, berarti semua makanan suka. Nasi ayam mungkin. Nasi ayam. Terus nasi ayam. Terus apa lagi ya? Apa? Apa durian musang? Durian saking ya suka. Saya barusan lihat. Tapi mahal. Saya barusan lihat di Instagramnya Om Dut. Aduh, jadi pengen durian terus kayak gini. Astaga, enak banget emang di situ ya. Terus yang berbau-bau travel tuh ya suka banget tuh. Travel gitu. Oh, travel. Oke. Semarang udah banyak ya yang nyediain travel ya, tapi ya. Iya, tuh di Marabunta baru. Oh iya, ada baru. pangsit travelnya gila, enak banget. Itu bisa langsung dicoba. Om Dut kalau misalnya butuh teman boleh loh, saya bisa loh. Oh, boleh ayo. Oke, kita ke nanya selanjutnya, ada Anto. Kalau untuk di Semarang Diatops ini bisa dibeli di mana dan untuk rate harganya berapa ya? Ini mungkin ke Mas Iwan ya nih ya, yang lebih tahu untuk area Semarang nih. Kalau Diatops bisa didapetin di mana aja, terus rate harganya berapa nih Mas Iwan? Oke, Mbak Chris, sama tadi nanya siapa tadi? Anto. Mas Anto ya. Jadi Diatops ini ya, seperti ini ya. Diatops ini kemasan ini isi 4 tablet gitu. Jadi kalau misalkan dicarinya di mana itu sebenarnya hampir semua apotek, toko obat dan supermarket ada juga ini. Oke. Ya, harga ini dan kemasannya hanya punya satu ini. Kemasan case cover isi 4 ini tablet ini ya. Dan harganya range-nya antara 2.500 sampai 2.700. Oke. Gitu ya. Satu jadi, ini ya. Satu caps yang satu caps, ini. okay. Jadi case cover ini satu, jadi satu strip gitu ya istilahnya kalau misalkan ini satu strip gitu. Dan ini sudah karena distribusinya udah cukup lama dan cukup rata ya.
Dan ini salah satu produk yang secara medis juga direkomendasikan. Oke, kayak gitu. Nah, kalau mungkin untuk sahabat Sonora yang rumahnya agak jauh dari minimarket, mungkin dari apotek-apotek, kalau di warung-warung kecil gitu, toko-toko kelontong juga udah ada belum ya Mas Iwan? Kalau di mungkin tertentu kali ya, kalau yang semacam itu tertentu aja. Tapi yang most pasti ada dicari itu di apotek, toko obat, supermarket masih ada. Oke, nah kalau untuk packaging atau kemasan sendiri memang di atas cuma ada di one size aja atau mungkin ada yang satu box atau gimana? Ya, kita masih punya satu one size ini aja ya. Nah, dan ini sudah memang berlangsung lama dan yang terkenal memang semacam ini ya, memang kita punya ini di atap satu. Di atap satu ini aja. Oke, nah. Oke. Nah, ini mungkin cukup menjawab juga gitu ya buat sahabat Sonora yang bingung beli di atap di mana. Enggak usah bingung. Semua minimarket, supermarket, di apotek-apotek juga ada, bahkan mungkin di beberapa toko kelontong di Semarang juga sudah ada dan harganya sangat terjangkau ya, Mas Iwan ya. Betul. Oke, nah ini karena mungkin waktunya juga sudah rada-rada mepet gitu. Saya pengen tahu dong mungkin sebelum kita berpisah nih dari Om Dut, dari Mbak Fianda, dari Mas Iwan mungkin juga gitu ya. Kira-kira tips and trick untuk kulineran di masa pandemi seperti ini tuh dari masing-masing, dari Om Dut, dari Mbak Fianda, dari Mas Iwan itu seperti apa sih tips and tricknya untuk berkuliner? Mungkin saya ke Mas Iwan dulu lah. Jadi yang jelas kulineran itu sangat asik ya. Makan apa aja itu asik. Tapi yang perlu diperhatikan di kondisi yang sekarang ini memang safety first itu kan ya. Itu juga sangat kita utamakan ya. Entah itu mau makan di tempat, dilihatin dulu kalau makan di tempat protokol kesehatan seperti apa. Kemudian kalau mau take away atau mau dibawa pulang atau lewat via online atau apa ya bisa lebih aman semacam itu. Tapi yang jelas diatap ini salah satu solusi untuk pertolongan pertama waktu terjadi diare. Entah itu diarenya di mana, bisa diatap ini selalu ada di tas. Atau mungkin kalau yang di rumah sediakanlah minimal 3 strip tadi yang seperti Mbak Fianda bilang harus ada di rumah ini, karena seperti Mbak Fianda tadi bilang bahwa maksimal untuk konsumsi jika kita diare dan itu terus kita diatap itu adalah 12 tablet. Tabletnya ini paling nggak ada di rumah macam itu, karena nggak mungkin juga kan ya udah diare, bingung nyari baru beli di mana itu. Betul. Juga agak nggak sempet ya gitu ya. Ya ini dan diatap ini sudah ada di mana-mana disediakan dan harganya cukup terjangkau ya. Yang di Semarang ini grupnya banyak sekali, kalau di apotek atau apa, di toko obat ataupun di minimarket terkenal yang ada di Semarang misalkan itu juga ada di sini. Jadi cukup isilah. Jadi jangan lupa selalu membawa diatap manapun Anda pergi. Oke. Pokoknya jangan lupa bawa di atas kemana-mana gitu ya. Kalau dari Mbak Fianda nih, tips and trick kulineran yang aman, nyaman, tapi tetap asik nih Mbak Fianda. Iya bener banget, kalau kulineran asik tuh tadi kata Mas Iwan, ya susah ya. Kita emang pengen banget lagi masa pandemi kayak gini aja tuh masih pengen banget jajan-jajan seru gitu. Nah yang pertama tadi kalau kulineran asik, jangan lupa follow dulu IG-nya diatops.id atau IG-nya Om Endut nih. Jadi banyak banget referensi-referensi makanan. Dan kemudian juga yang kedua adalah perhatikan tempat makannya, bersih atau enggak, kesehatannya seperti apa, protokolnya seperti apa kalau memang datang ke tempat makannya. Gitu. Dan yang ketiga, untuk selalu menjaga kebersihan, kita nerima makanan dari luar ataupun kita juga makan di luar, itu harus selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa juga kalau makan dilepas maskernya yang pasti, tapi setelah itu digunakan lagi maskernya supaya dalam keadaan yang seperti ini juga kita selain diare juga harus menjaga dari virus-virus yang di luar sana, karena diare juga menjadi salah satu gejala dari coronavirus gitu. Jadi Oke, ada sedikit gangguan jaringan dari Mbak Fianda. Jadi kita mungkin geser ke Om Dut dulu ya. Om Dut gimana nih untuk tips and trick kulineran di masa pandemi kayak gini yang tetap aman dan masalah tadi part of si coronavirus itu. Jadi hati-hati banget sekarang
untuk selalu ngejaga kesehatan gitu. Dan yang terakhir selalu sedia di Ataps dimanapun dan kapanpun. Oke, yang paling penting adalah selalu sedia di Ataps ya. Om Dut, gimana tips and triknya untuk kulineran asik tapi tetap sehat? Tips and triknya kurang lebih sama lah, sama Mbak Fianda sama Mas Iwan ya. Jadi ya emang harus dia kayak hand sanitizer, terus masker, terus lebih baik ya ini bawa perkap makanan sendiri kayak sendok sendiri, garpu sendiri. Sama sebelum ke sana mending lihat ini protokol kesehatannya gimana dulu. Gitu sih. Yang paling penting kalau misalnya mau cari-cari review bisa di @omdut_suka_makan, bener ya Om ya? Bener. Dan juga di @diataps.id ya Mbak Fianda ya? Betul, oke. Yes, terima kasih banyak untuk sore hari ini di Ataps Culinary Club. Om Dut suka makan, terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Ditunggu invitationnya, ciailah invitation. Terus juga Mbak Fianda, thank you ya Mbak Fianda. Mas Iwan juga terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Sehat-sehat semuanya, semoga kita bisa ketemu in real life soon gitu ya. Gak cuma sekedar virtual aja gitu, tapi kita bisa nongkrong-nongkrong bareng, kulineran bareng pastinya. Dan buat Anda sahabat sonora juga yang sudah join di Zoom meeting, terima kasih banyak ya. Nanti untuk 3 orang penanya yang terpilih akan diumumkan di akhir acara gitu ya. Jadi pastiin stay tune terus di 98,9 Sonora FM. Don't go anywhere, karena Grace juga masih bakal nemenin sampai jam 7 malam nanti di Sonora Sore. Jadi stay tune terus di 98,9 Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM, part of KG Radio Network.